Terima kasih teman-teman saya bekerja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang polutan dan pencemaran di lingkungan rumah sakit atau puskesmas. Benar, rumah sakit dan puskesmas adalah fasilitas vital untuk kesehatan masyarakat. Namun, mereka juga berpotensi menjadi sumber pencemar lingkungan. Polutan adalah zat yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran terjadi ketika zat tersebut masuk ke dalam lingkungan, seperti udara, air, tanah, dan menurunkan kualitasnya. Nah, tujuan presentasi ini mengenali jenis polutan, sumbernya, dan contoh nyata pencemaran di sekitar fasilitas rumah sakit. Jenis-jenis polutan di lingkungan fasilitas kesehatan ada tiga. Yang pertama yaitu polutan fisik, suara bising dari ambulan, alat medis, panas yang dihasilkan dari mesin medis, dan juga AC, dan juga peralatan lainnya. Yang kedua, ada polutan kimia, itu obat-obatan kadaluarsa, limbah laboratorium, disinfektan, gas beracun seperti klorin dan formalin. Yang ketiga, yaitu polutan biologis, di mana mikroorganisme patogen dari limbah medis seperti bakteri dan virus, jaringan, darah, dan alat bekas pakai medis lainnya. Adapun sumber-sumber polutannya yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, limbah medis padat seperti sarung tangan bekas, masker, perban, jarum suntik, bekas, dan peralatan lainnya. Kemudian yang kedua, limbah cair medis itu seperti darah, cairan tubuh, bahan kimia laboratorium. Tiga, ada limbah farmasi, itu obat kadaluarsa, sisa obat cair atau padat. Yang keempat, ada emisi udara, yaitu seperti insinerator atau pembakaran limbah, bocoran gas medis. Kelima, ada air limbah domestik seperti air dari kamar mandi, dari dapur rumah sakit, atau dari ruangan laundry linen pasien. Nah, contoh pencemaran di sekitar rumah sakit itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu pencemaran air. Air limbah medis yang dibuang tanpa pengolahan mencemari sumber warga, dapat meningkatkan resiko penyakit seperti hepatitis, diare, dan lain-lain. Yang kedua, ada pencemaran udara, itu di mana pembakaran limbah medis menghasilkan dioksin dan furan berbahaya. Efek jangka panjang yang ditimbulkan itu seperti gangguan pernapasan hingga menyebabkan kanker. Yang ketiga, yaitu pencemaran tanah, di mana pembuangan limbah medis ke tanah secara langsung tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan tanah tercemar oleh patogen dan logam berat. Yang keempat, ada pencemaran suara, itu dihasilkan dari aktivitas dan alat berat medis yang menimbulkan kebisingan sehingga dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar. Adapun dampak pencemarannya, yaitu gangguan kesehatan, gangguan suara, kebisingan, ya, bagi petugas, pasien, dan masyarakat sekitar. Nah, yang kedua ada rusaknya kualitas lingkungan hidup seperti air, udara, dan tanah. Dan yang ketiga ada menurunnya citra dan reputasi rumah sakit atau puskesmas tersebut karena pengelolaan limbahnya yang tidak baik sehingga mencemari lingkungan dan berdampak kepada petugas, pasien, dan masyarakatnya sekitar itu sendiri ya. Nah, adapun upaya pencegahan dan pengolahannya yang pertama itu segresi limbah medis yang infeksius dari farmasi dan umum. Kemudian pengolahan air limbah dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau yang bisa disebut IPAL yang sebenarnya memang harus dipunyai oleh seluruh fasilitas kesehatannya. Yang ketiga ada penggunaan insinerator standar dengan filter emisi nggak dapat menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran tersebut. Kemudian yang keempat, pelatihan petugas tentang manajemen limbah yang baik dan pengelolaannya yang baik. Yang kelima, ada audit lingkungan secara berkala biasanya dilakukan oleh petugas dari rumah sakit itu sendiri ataupun dari pihak luar yang berkompetensi. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari presentasi ini yaitu rumah sakit dan puskesmas berperan penting dalam pelayanan kesehatan, namun juga berisiko mencemari lingkungan. Nah, diperlukan sistem pengelolaan limbah dan polutan yang baik untuk melindungi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sekian, dan berikut tampilannya.
Nah, dan review dari referensinya bisa kita lihat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.